Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saat teduh hari ini, Jumat 11 April 2025, menjadi waktu yang memberkati dan menguatkan kita melalui firman-Nya. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Sujud syukur kami datang kepadamu ya Allah. Menaikkannya sebab kami tahu bahwa kami adalah ciptaan Tuhan yang pada hari ini membutuhkan Tuhan untuk memberi pengertian tentang firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Tawarik 16 ayat 7 hingga 10. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan." Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Para pendengar renungan Oasis Fajar, hari ini judul renungan Jangan Melupakan Tuhan. Ayat penekanan pada ayat ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, "Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu." Saudara-saudara yang kekasih, kemarin kita membahas tentang keberanian Asa dalam memutuskan rantai dosa. Tapi sayangnya hari ini kita membaca bahwa Asa lebih mengandalkan Raja Aram daripada Tuhan. Hal itu tentu sangat disayangkan karena Asa tidak terus-menerus hidup benar di hadapan Tuhan, dan hal inilah yang menjadi peringatan bagi kita agar tidak melakukan hal yang sama. Karena dalam dunia ini ada banyak hal yang mencoba mempengaruhi hidup kita agar jatuh ke dalam dosa. Ada juga yang berusaha menjerumuskan kita agar melupakan, bahkan meninggalkan Tuhan dalam hidup ini. Lebih-lebih lagi, begitu banyak pengaruh-pengaruh negatif yang mencoba menggagalkan iman percaya kita, sehingga dengan sangat mudah melupakan Tuhan dalam hidup, persis seperti yang dilakukan oleh Asa.
Karena itulah kita harus membangun hubungan yang intim dan harmonis dengan Tuhan di dalam doa. Dalam segala aspek hidup kita, itulah salah satu cara yang dapat kita lakukan. Sedangkan hal lain yang dapat kita lakukan agar kita tidak melupakan Tuhan adalah dengan membaca firman-Nya secara rutin. Karena firman Tuhan merupakan makanan rohani yang dapat menguatkan iman dan mengukuhkan keyakinan kita. Sehingga dengan itu tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang jahat dan tidak mudah tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Singkatnya, firman Tuhan itulah menjadi pengingat bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam hidup ini. Karena itulah kita harus secara rutin dan teratur membaca firman-Nya. Dan hal itu dilakukan bukan hanya ketika kita berada di gereja, tapi kita juga harus melakukannya setiap hari di rumah. Itulah cara-cara yang dapat kita lakukan agar tidak melupakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Penegasan: jangan pernah melupakan Tuhan sedetik pun dalam menjalani hidupmu, agar engkau tidak jatuh ke dalam dosa. Para pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Tolonglah kami, Tuhan, agar tidak melupakan-Mu dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan firman Tuhan melalui Oasis Fajar. Tuhan memberkati kita. Amin.